Dan kunci saya terharu, sujud syukur, nangis sampai terharu, 3 kali nyalon itu satu. Apa Kang Rijal? Rp1 pun saya tidak punya hutang di luar. Dan ini fakta, sampai saya sembarakan. Setiap ada acara saya sembarakan. Saya sujud syukur, terima kasih 3 nyalon ini, masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak punya hutang Rp1 pun keluar. Apalagi di desa sendiri, apalagi di keluarga. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku saya punya hutang kepada dia, bawa ke sini. Yang ngebawa saya kasih bonus 10 juta. Itu fakta, bukan fiktif. Seluruhnya kalau total 3,5 miliar lebih, apalagi sama tanahnya. 4 miliaran lebih. Dan itu tidak itu Rp1 pun tidak tersentuh uang dari APBD. Murni dari haram, sendiri. Murni dari uang saya pribadi, simpanan dan pinjaman bank. Ngapain terus terang saya pinjaman bank? Yang penting kan Rp1 pun sekarang udah beres banknya untuk membangun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ekbis. Bertemu lagi dengan saya Rizal Fauzi, pemredekbisbanten.com. Kali ini kita bertemu dengan orang yang sangat hebat, spesial, dan tentunya patut dibanggakan oleh warga Kabupaten Serang. Siapa lagi kalau bukan Haji Muhsinin SEMSI. Assalamualaikum Pak Haji, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aktivitas sehat aja ya? Wah, super sibuk sekarang, udah mulai super sibuk. Udah mulai sibuk. Ya, tapi memang hidup itu kuncinya sehat. Yang penting sehat. Sehat. Oke, yang penting sehat dulu. Kalau nggak sehat, nggak bisa dinikmati dan nggak bisa menikmati. Nah, itu tips pertama dari Pak Haji Muhsinin. Yang penting sehat dulu. Tapi memang yang kita ketahui bahwa Pak Haji Muhsinin ini adalah anggota Dewan untuk 3 periode sebenarnya. Yang pertama di Kabupaten Serang 2 periode. Sekarang di Provinsi Banten 1 periode. Dan akan berjuang kembali untuk di Provinsi Banten untuk 1 periode kembali. Tapi Sobat Ekbis semua, tidak mungkin jadi Pak Haji Muhsinin saat ini kalau misalkan kita tidak mengetahui latar belakang Pak Haji Muhsinin. Mungkin banyak cerita di sepanjang perjalanannya dari muda sampai saat ini, nggak mungkin tiba-tiba jadi sebesar ini gitu. Mungkin ada kisah-kisah yang bisa kita ambil hikmahnya, ambil ibrohnya, dan bisa kita jadikan pijakan bahwa menjadi seorang Haji Muhsinin ini tidak mungkin instan. Bahwa untuk menjadi seorang sosok Haji Muhsinin saat ini itu pasti penuh perjalanan yang liku-liku. Kita akan mengulik tidak semudah membalikan telapak tangan. Bagaimana menjadi politisi yang gaek, tapi yang memang politisi senior di Kabupaten Serang, kalau tanpa perjuangan sebelumnya. Bukan begitu Pak Haji? Betul itu. Kita akan menggali seperti apa sih sosok Pak Haji Muhsinin waktu kecilnya. Ada tidak sih dari kecil itu, saya akan jadi anggota DPRD Provinsi Banten, atau saya akan jadi anggota legislatif. Ada tidak Pak Haji? Waktu kecil itu ada tidak sih Pak Haji? Pada waktu itu belum terpikir ke situ, Tidak terpikir. Iya. Hanya saya memang pada setelah itu kan, setelah berkeluarga tuh, saya gimana caranya jadi anggota dewan itu? Gitu aja. Tapi masa kecil bisa diceritakan nggak Pak Haji? Apakah memang Pak Haji ini keturunan dari anggota legislatif juga, atau ada darah politisi mengalir deras di tubuhnya gitu, atau Bapak dulu jauh Bapak seorang jualan ikan, Ibu seorang jualan beras. Malah waktu saya sekolah, saya ikut jualan beras, sambil ikut jualan beras, sambil ikut jualan SD, sambil ikut jualan ikan sama Bapak. Gitu. Jadi kalau dulu saya sebelum berkeluarga, sebelum beristri, itu saya hobinya memang berorganisasi kemasyarakatan, aktif. Dulu jadi ketua Karang Taruna, awal-awal aktivis itu jadi ketua Karang Taruna, masih bujangan. Di desa? Di desa. Itu akhirnya sebelum itu kerja di KS itu. Nah, berapa tahun Pak Haji di KS? Di 12 tahun. Oh, 12 tahun. Jadi saya akhirnya melamar
melamar kerja di kontraktor di sana, di PLTU, di perusahaan kontraktor. Sampai ada yang ngata-ngatain, ih lulusan SMA aja, panggul-panggul karung katanya gitu. Ya udah saya teguh aja gitu, sabar aja. Sempat jadi kuli manggul-manggul Iya, karung. benar di lapangan, di pepanasan itu sampai jadi helper gitu. Ya itulah kehidupan namanya juga. Nah, Itu tahun terus- berapa Pak Haji? tahun 82-an itu. Delapan- 83, 84 lah itu. 83, 84 saya baru lahir. Iya, Pak Haji. iya itu. Terus kita ngelamar di KS juga nggak langsung diangkat kan. Oh. Jadi karyawan Jadi PKB, karyawannya. karyawan non tetap gitu. Kalau sekarang mah buruh outsourcing kayaknya Nah, Pak Haji, ya. outsourcing, pada waktu outsourcing. Nah, yang itu bina usaha Haji Romli itu di sini. Ikut di situ. Gajinya Gajinya berapa tuh awal-awal Ah. masuk KSP? 60.000 waktu itu. 60.000. Nah, setelah itu saya suruh nikah dengan istri saya ini, mantan pacar saya ini kan. Kan Oke. masih ada kaitan keluarga. Ceritanya saya Itu suruh waktu kerja di KS Pak Haji ya? udah kerja di KS baru berapa tahun lah, baru 2 tahun itu. Baru 2 tahun. 84 saya kerja, 86 suruh nikah, kalau enggak 86, 85 enggak lupa itu. Sebenarnya saya belum waktunya nikah umur 25. Umur Jadi, berapa Pak Haji? 25 kalau nggak 25, salah. oke. Nah, karena waktu itu bapaknya istri ini meninggal. Terdapat 100 tahun, 100 hari, 100 hari. ibunya meninggal juga. Melahirkan meninggal. Jadi punya adik 6 semuanya. Itu. Yang memang harus dibiayai Ya. Pak Haji juga. Iya. Coba dibayangkan pada waktu itu kalau nggak kekuasaan Allah dari mana kita menafkahin 6 orang. Iya. Cuma kamar 2 rumahnya di peninggalan itu. Ya, segala sesuatunya kita serahkan kepada Allah. Sambil saya usaha lain, ngeditin jam tangan, baju. Oh, jadi tukang celana. kredit aja Pak Haji Iya ya? gitu, di kerjaannya tuh nggak malu-maluin gitu. Di samping sebagai pegawai di KS. Karena karyawan di KS. iya, baru setelah beberapa tahun diangkat kontrak, kontrak nggak tetap itu. Oh, kontrak dulu Pak Haji ya? Nah, kontrak dulu. Barang dapat 2 tahun dapat pengurangan besar-besaran. 95. Kena PHK? Ya, besar-besaran 95 itu. 95 itu? Ya, keluar aja gitu dari situ sudah. Terus dipanggil, saya suruh, udahlah saya nggak mau, suruh dipindah ke pabrik yang lain. Saya mau aktif di masyarakatan aja. Nah, ceritanya pada waktu tahun 2004 itu saya masih ingat dipanggil yang Pak Edi Mulya Edi Suwandia waktu itu, ketua DPD Golkar sekaligus ketua DPRD waktu itu kan. Suruh nyalon 2004. Saya belum siap. Ya kan baru berorganisasi saya kan. Baru aktif di Baru masyarakat. aktif istilahnya. terus memang jadi pengurus. Tapi jadi PK, pengurus iya baru Golkar diangkat juga di PK, bukan ketua lah. pengurus biasa lah. Iya, pengurus biasa. Baru setelah 2009 dipegang Pak Hartono, adik ipar saya suruh nyalon, ya bismillah kan gitu. Itu 2009. Ya. Oke. Itu Padahal pertama kali Pak Haji. pertama maju. kali. Liku-likunya, waduh banyak persoalan-persoalan di internal kita. Ya, saya karena baru nyalon kan, banyak gangguan dan lain sebagainya. Ya, tapi saya serahkan kepada yang di atas saja. Saya kekuatan, saya lakukan, silaturahim saya bangun. Pulang jam 1, jam 2, dibawa sendiri mobil, nggak punya bayarnya untuk bayar sopir. Sendiri pulang malam, tengah malam sendiri. Bawa mobil odong-odong waktu itu. Mobil apa awal-awal? Baleno, sedan itu. Sedan. Sayang mobilnya saya jual. Harusnya jangan dijual buat kenangan itu. Iya, Kisah harusnya pertama. jangan saya jual. Sayangnya saya jual. Harusnya mah buat ini ya, di museumkan itu. Museumkan. Di cat kuning gitu buat kenangan. Saya lupa itu harusnya jangan dijual itu. Alhamdulillah itu Allah bersama saya waktu itu ya. Saya juga nangis terharu, sujud syukur. Apa kuncinya Pak Haji? Bisa istilahnya kan Iya kan? 2009 itu Pak Haji itu kan istilahnya baru aktif di masyarakat. Iya. Kemudian suruh nyalon pertama kali. Ya memang kuncinya kan dikenal dan mengenal.
nyalon apapun. Oke. Jabatan politik itu Intinya dikenal dan mengenal kuncinya di situ. Maka kuncinya Mungkin- silaturahmi. Nah, silaturahim. Oke. Makanya saya dibangunnya dikenalnya dari ketua LPM kan saya dulu. Oh LPM iya. provinsi kan, megang ketua LPM betul. provinsi jadi 3 periode saya kan. Nah, disitulah mungkin saya terpilih suara terbanyak itu dari situlah. Dan saat itu nyalon pertama, kemudian Ya, suara nggak punya modal. banyak Modal, iya. di Partai Golkar. Iya. Dari mana modal saya? Nggak punya usaha apa-apa. Aktif di masyarakat. Hanya aktif di masyarakat. Untuk nafkain anak-anak saja kan 6 orang. Adik. Belum ya adik, belum anak sendiri. Kalau nggak kekuasaan Allah, dari mana? Kan gitu. Alhamdulillah semuanya itu beres sekolah semua. Nggak ada yang putus sekolah, alhamdulillah. Itu keajaiban Allah. Semuanya itu kita serahkan kepada Bahwa rezeki itu sudah ada yang menentukan. Iya, itu. Kalau kitanya innamal a'malu binniyatnya, ya ikhlas untuk menafkahi. Kan ini yatim piatu masalahnya kan? Iya, betul. Yatim piatu tuh kalau kita kan yatim piatu patokannya begini. Ngegigit mau, digigit nggak mau kan. Jangan sembarangan memelihara yatim piatu. Bagaikan ngurus masjid dan musola itu. Begitu kan. Jadi harus hati-hati. Mungkin dari itu kalau tidak amanah bisa-bisa kita yang kena kita kan? yang kewalat ke bahasa Jawanya kan iya. gitu. Mungkin dari situlah saya. Nah ini Pak Haji nih. Sukses saya itu mungkin dari situ mungkin. Tahun 2009 kemudian Pak Haji masuk jadi anggota DPRD Kabupaten Serang. Ya. Ada tidak misalkan gini, pasti ada shock sedikit misalkan. Ketika sudah duduk, misalkan ada tidak bayangan, istilahnya ketika duduk tidak sesuai dengan bayangan Pak Haji waktu di organisasi gitu. Ya nggak terlalu ke situ sih. Saya kan memang dibangun dari pengalaman di organisasi, nggak terlalu kaget lah. Oke. Ya agak sedikit mampu lah, belum maksimal kemampuan saya untuk menyuarakan aspirasi masyarakat, baru setelah beberapa bulan itu baru begini. Aturannya begini. Ya begitu. Baru kita itu agak memahami kan gitu aturan main daripada lembaga itu DPRD karena wakil rakyat. Karena sebenarnya kan selain daripada tupoksi legislasi, pembuat aturan, bargaining sebagai anggaran dan fungsi pengawasan, ya controlling. Kalau menurut saya ada di tugas kita ini ada di Pancasila, sila keempat dan sila kelima. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Saya ini kan perwakilan Kang Rijal juga kan, perwakilan seluruh masyarakat Banten kan gitu. Bagaimana supaya menghasilkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Provinsi Banten. Kan kuncinya sebenarnya itu dewan itu kalau memahami daripada memaknani isi kandungan Pancasila sila keempat dan sila kelima. Itu sebenarnya selain daripada 3 tupoksi itu. Nah pas jadi anggota dewan, Bapak sama Ibu masih ada Pak Haji? Ya. Bapak sama Ibu masih ada pas jadi anggota dewan? Itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Nah, masih adanya itu sebelum jadi dewan itu saya memang minta doa sama ibu, orang tua. Dulu itu? Kalau ayah mah dari sejak 82. Oh. Dari 80-an ninggalnya. Ketika Pak Haji kerja di masih KS sekolah, masih sekolah masih saya. sekolah pun udah nggak ada. Kelas 1 sudah nggak ada ayah. Kalau ibu sejak saya lulus kerja juga masih. Sejak nikah kan dapat ngunduh mantu. Oke. Saya ngajatin karena nggak punya bapak dan ibu kan. Orang tua saya yang hajatin itu. Jadi Ibu masih ada. Sebelum ibu meninggal itu saya cuci kedua kaki. Saya tadahin dengan mangkok, langsung saya minum, minta doa sama ibu. Minta restunya. Itulah mungkin sukses makanya seorang anak itu tidak boleh. Karena surga itu ada di telapak seorang ibu, bukan di telapak seorang ayah. Ya, al jannatu tahta andimul ummahat. Tapi Pak Haji masih ingat tidak ajaran ayah atau ajaran bapak dulu yang paling Pak Haji kenang, yang kemudian jadi pijakan Pak Haji? Ya karena pada waktu itu saya masih kecil. Tidak terlalu ingat. Ibu dengan bapak itu pisah cerai. Bapak sementara punya istri lagi. Sudah nggak ke-open aja. Saya yang menafkahin itu hanya ibu sendiri gitu. Jadi ibu? Ibu tuh tukang ngeditin barang-barang, jualan beras, sampai saya ikut
jualan. Saya kenangan itu ikut jualan ikan juga di warung. Kelas 5 itu ikut jualan ikan sama ayah, saking pengen buat belanjanya. Ikut inget masih sama ayah itu ikut jualan ikan. Itu udah pisah. Apa penyesalan Pak Haji terhadap ibu? Tidak ada penyesalan. Justru saya belum bisa membahagiakan ibu yang saya penyesalkan itu. Yang Saya Haji, sudah jadi anggota dewan, sudah ibu jadi udah nggak pejabat ada. begini, ibu sudah tidak ada. Nangis saya itu. Jadi- Kalau ingat ke situ nangis. Saya belum mampu membahagiakan seorang ibu yang membesarkan saya. Iya. Makanya kalau seorang anak melawan terhadap seorang ibu, durhakanya. Jadi intinya ketika Pak Haji merasa sudah jadi orang, ibu Sayangnya tidak ibu nggak ada. sayangnya ibu tidak bisa Nah. ikut menikmati. Makanya itulah saya ingatnya. Makanya seorang pejabat itu jangan takabur, jangan sombong. Makanya saya alhamdulillah sejak saya menerima gaji 2009. Pertama kali itu saya ingat Ibu. ini jangan enak-enaknya ini. Saya keluarkan 2,5% itu. Bukan sunnah tapi wajib yang saya keluarkan. Sampai saat ini masih. Ya, kalau saya bukan ria, bukan riba. Nah, saya total kalau saya total itu bukan 2,5% saya keluar. Malah Lebih 20% lebih. 20%. Ya, pertama untuk keluarga saya pribadi dan keluarga istri yang masih membutuhkan uluran bantuan. Kalau yang sudah mampu jangan, nggak boleh kan. Itu yang saya sampai sekarang ini bertahan itu alhamdulillah itu. Karena ini kan karena 2,5% wajib karena bukan hak saya. Ya. Pak Haji masih ingat nasihat ibu apa yang paling Nasihat ibu kalau terkenang gitu sampai hingga paling saat ini? kalau kita waktu lebaran ya ibu doakan mudah-mudahan jadi orang wong sukses ya kalau bahasa Jawanya. Wis mudah-mudahan didoakan menaiki wong sukses. Kan gitu. Jadi itulah ingat terenang ibu tuh. Ya itu saya diajak jualan beras di pasar Waringin Kurung. Ini masih ingat nih kenangan sama ibu tuh. Sampai SMA masih mau jualan beras. Masih ikut jualan. Iya, saking pengen untuk lebih untuk belanja sendiri kan. Saya kasihan kalau mau minta-minta memaksa ke ibu. Itulah saya makanya hati-hati saya jadi pejabat hati-hati karena ingat saya dilahirkan oleh seorang ibu ini bukan langsung enak. Bukan ibu turunan ningrat lah ya kira-kira bukan orang yang tidak mampu, orang yang sangat sederhana. Mana kalau tidak mampu. Dan anggota saya jadi terpilihnya bukan modal yang berlebihan, tidak ada modal saya waktu itu. Modalnya silaturahmi. Silaturahim ada anggota Kopassus yang sekarang masih hidup, saksi hidup, namanya Pak Sudi, iya ada Pak Jali juga kenal tuh. Karena sudah menganggap keluarga sama saya, awalnya ceritanya saya mendamaikan Kopassus dengan warga Serdang waktu itu. Ya saya laporkan ke PM waktu itu. Akhirnya jadi keluarga. Jadi keluarga, dia datang mau nyalon itu ke saya, Pak Haji, 15 juta. Pakai aja uang. Ini apa? Udah pakai aja kan. Itu saya terharu. Ya uang 15 juta pada waktu saya nggak punya. Saya anggap besar itu. Karena nggak punya. Modal dari mana saya? Sehari-hari nggak punya usaha apa-apa. Hanya aktif di kemasyarakatan. Untuk hidup, untuk menafkahi anak dan adik juga udah merasa cukup kan gitu. Itu aja. Ini nyalon. Yang modalnya kan harus ratusan juta. Betul. Buru-buru ratusan juta, 100 juta nggak habis. Dari mana uangnya? Emang itulah. Ini yang saya sampaikan ini bukan fiktif, fakta. Saya kalau berbicara sambutan itu fakta bukan fiktif. Saya apa adanya kan gitu. Kalau fiktif kan ngebohongin. Istilahnya dosa. Tanpa modal juga sebenarnya bisa jadi ya Allah. Akhirnya Allah bersama saya. Berkat silaturahim terus saya bangun, nggak kenal lelah. Pulang jam 1, jam 2, mobil dibawa sendiri. Ya Allah. Kata Allah kan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ya, fayakun. Kata Allah jadi ya jadi. Makanya itulah sujud syukur saya hati-hatinya saya jadi anggota dewan. Ya, konsepnya konsep disiplin. Karena orang yang mau baik, pejabat yang mau baik dari disiplin. Nih, soal disiplin. Ya. Sobat Ekbis. Saya liputan di Kabupaten Serang juga sudah cukup lama dan mengenal betul siapa Pak Haji Muhsinin.
orang kalau misalkan ada apa? Ada rapat paripurna, orang paling pertama datang ke ruangan. Ketika yang lain telat dan lain-lain, nah itu kuncinya di situ Pak Haji ya, disiplin. Dibangun dari innamal a'malu binniyat, Oke. diri sendiri, dibangun dari diri sendiri. Karena apalagi seorang pimpinan, seorang ibu juga, seorang ayah juga, kalau untuk merubah karakter sifat manusia itu tidak bisa kan. Kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya kan? Allah pun tidak pernah akan merubah kalau dirinya sendiri itu dibangun dari sendiri masing-masing. Ya kita kan mau menyalonkan, kan saya minta-minta kepada Allah supaya dikabulkan doa saya, supaya jadi anggota dewan. Setelah jadi akhirnya mengkhianati diri sendiri, otomatis mengkhianati Allah kan. Tidak sesuai dengan apa dia waktu minta-minta, mau benar, mau amanah lah. Setelah dikabulkan doanya, akhirnya kita mengkhianati kan. Dosa menurut saya kan. Kalau dia yang punya akhlaknya. Gitu. Saya konsepnya disiplin. Tahun 2009 berapa suara yang Pak Haji? 8.000. 8.000 itu tertinggi dari seluruh partai. Di seluruh partai. Ya harusnya jadi ketua seluruh partai. dapil. Iya. Enggak, pokoknya sekabupaten. Sekabupaten Serang, Pak Haji tertinggi. Iya. Tapi Pak Haji tidak jadi ketua. Iya. Karena ya saya nurut aja lah. Karena saya waktu itu nggak paham ya. Ya walaupun banyak yang ngasih tahu harusnya. Emang saya baik dari sudut pandang manapun memang saya harus jadi ketua. Tapi ya partai berpikir lain kan. Oke. Jadi keputusan partai Pak Haji kepada akhirnya Pak Fahmi nggak jadi masalah saya karena minta-minta bukan untuk jadi ketua, jadi anggota dewan kan gitu. Jadi ketika jadi di badan kehormatan Pak Haji juga sudah bersyukur mungkin di situ nih. Sudah itu kan amanat dari partai lagi kita jalankan. Tapi kan Allah tidak tidur. 2 double itu ketua komisi, ketua komisi. BK malah pada waktu mau di PAW kan ketua dewannya. Nah kata saya udahlah tinggal 2 tahun setengah. Kalau terjadi itu 3 rangkap saya itu. Jadi ketua dewan. Iya, tapi memang Allah tidak tidur di periode kedua Sobat Ekbis. Pak Haji Muhsinin akhirnya duduk sebagai ketua dewan. Itu juga padanya suara tertinggi juga Pak Haji. Ya alhamdulillah. Berapa tuh? Jujur aja saya karena sudah punya modal. Saya jadi anggota dewan. Saya habisnya 200 juta kurang itu. Jujur aja. Saya nanya Nasrul Ulum yang kemarin nyalon bupati nggak dapat itu. Saya tanya kan suara kedua dari saya. Saya tanya pada waktu 2014. Kan nyalonnya saingan jangan Ulum. Kan masih ada kaitan saudara sih. Lum, habis berapa Lum? Wih Kang Haji saya habis 1.400.000.000. Saya 200 juta kurang. Ya itu kan bukan kekuatan uang. Jadi jabatan politis baik kepala desa mau bupati, pencalegan itu mau uang itu sangat dibutuhkan. Tetapi menurut konsep saya tidak segalanya. Banyak yang terjadi. Tidak segalanya uang itu. Banyak yang terjadi. Banyak rekan saya yang ngebel, waduh Kang Haji buat pengalaman kata saya. 3,5 miliar habis enggak dapat kan. Enggak jadi. Ya makanya setiap pencalegan kan dipersiapkan rumah sakit jiwa kan. Nah, karena supaya artinya ya biasanya kan begitu. Setiap pencalegan itu ada aja rumah sakit rumah sakit jiwa itu. Karena ada yang tidak siap kalah menangnya gitu. Kalau saya enjoy saja lah sudah. Yang penting sudah disiapkan udah segalanya kan gitu. Ngopi dulu aja Pak. Ya, boleh. Biar enjoy gitu. Biar enjoy katanya. Sobat Ekbis, ngopi dulu aja. Itu Pak Jali tuh belum tugas di sini waktu itu. Nih Pak Haji. Ini kan mau pertarungan lagi nih. Oh, sebelum pertarungan nih. Periode ketiga kemudian Pak Haji kan ke provinsi. Ini juga pertarungannya cukup berat. Berdarah-darah. Tapi kan Pak Haji sudah punya modal, modal sosial dan modal ini dua periode. Itu yang kedua kan sama Ulum saya dapat 7.000. 7.000 yang kedua ya. 4.500-an. Padahal Ulum 1,4 kan. 1,4 M lebih. Saya hanya 200 kurang kan. Nah, di periode hijrah ke provinsi, saya jujur 3 periode nggak serangan fajar. Hanya silaturahim, orang datang ke sini, yang diundang, yang nggak diundang, saya kasih untuk transportasi aja minimal di 50, 100. Kalau mengganti transport lah. Nah, pengganti transport gitu aja, pengganti transport gitu aja.
Hanya begitu aja bermodal. Kalau serangan fajar, mohon maaf, 3 kali nyalon itu tidak saya lakukan. Sampai-sampai waktu di provinsi, H-7 mau pencoblosan, Pak Ketua DPD, Pak Fahmi nelpon saya. Bagaimana Kang Haji persiapannya untuk malam hari saya kayaknya berat. Sampai-sampai saya mau menjual tanah, kata Untuk saya, modal. dapat kumpul-kumpul. Nggak laku-laku, saya keluarkan 1 hektar. Nggak laku-laku tuh. Kalau Pak Ketua mau bayar, ya nggak jadi masalah. Saya udah pasrah, kata, kalau Allah masih mengizinkan saya duduk lagi di provinsi ini, ya awal ini kasih alhamdulillah, kalau enggak udahlah, saya mau melanjutkan ponpes saja, kata saya. Mau melanjutkan ponpes saja. Udah jadi ini ponpesnya gitu. Itu ceritanya memang enggak manis, pahit terus kan. Apa yang paling berat, Pak Haji? Yang paling berat memang ya lawan-lawan politik di internal. Di Dari internal awal, partai, di internal, bukan di eksternal. Oke. Ya itu udah, kalau kita sudah pengalaman ya kita enjoy saja lah. Kita enjoy saja. Itu ujian untuk kesemangatan saya justru kan. Di internal itu untuk kesemangatan saya. Masa sih dulu bisa, sekarang nggak bisa kan, gitu aja. Gitu enjoy aja. Kalau Allah belum menakdirkan ya sudah, enjoy saja. Nggak usah stres kan gitu. Itu harus disiapkan mental segala sesuatunya gitu. Mental, spiritual, Wah, dan lain-lain. segala sesuatunya lah. Termasuk materi juga harus disiapkan sekarang makan gitu. Nah, kalau yang periode ketiga habis berapa? Kalau saya hitung-hitung kurang dari 800 itu. Kurang dari 800. Iya, itu bekas kesana ke sini Makanya berapa suara, Pak Haji? Itu 17 kalau nggak salah. 17.000. 17.000. Kalau Pak Fahmi kan 50. Kalau nggak dibantu Pak Fahmi mungkin nggak terpilih saya kan. Keangkat oleh suara partai. Itu suara murni, suara pribadi. Suara murni 17.000. Pak Fahmi kan 50-an. 50-an. Ya digabungkan dengan suara partai lebih dari 100 gitu. Jadi keangkat lah jadi dua. Keangkat, dibagi 2 kan, dapat 2 kursi gitu. Jadi keangkat oleh suara partai. Ya mungkin jalannya begitu, Allahnya menakdirkannya begitu. Yang penting alhamdulillah, apapun yang terjadi, walaupun suaranya kecil, yang penting kan kita dilantik lagi kan gitu. Itulah kebesaran Allah. Masih diizinkan sama Allah. Ya, masih direspon oleh Allah. Sobat Ekbis, ada yang menarik sebenarnya. Di waktu menjabat jadi anggota legislatif DPRD Kabupaten Serang, sebenarnya Pak Haji Muhyiddin itu tidak pernah terdengar bermain-main dengan proyek sebenarnya. Meskipun ditawari berkali-kali, apa sih yang Pak Haji perjuangkan sebenarnya waktu di saya kan makanya terkenalnya kan inisiator dari pejuang dunia sampai sekarang juga. Ya, sejak apa yang Pak Haji perjuangkan itu? Ya, hanya masalah keagamaan aja saya. Makanya sampai sekarang juga seluruh forum keagamaan saya masuk di tatanan penasehat, di LPTQ, di Majelis Ulama Indonesia MUI, di FSPP, di PCNU, di FKDT, apalagi pokoknya semua forum itu saya masuk, terlibat di dalam penasehat. Sampai sekarang di provinsi juga ditarik menjadi penasehat juga. Penasehat kembali. Malah di LPTQ Dewan Pembina kan. Itulah, saya nggak minta kan gitu. Ya karena saya. Tapi mungkin orang melihat track record dari Pak Haji sendiri yang selama ini misalkan waktu di DPR Kabupaten Serang kan berjuang untuk wilayah-wilayah keagamaan. Ya saya jujur aja ya, kalau saya bermain proyek jadi ketua dewan, mungkin udah kaya kan gitu. Ya mohon maaf ya, enggak membuka aib seorang ketua dewan. Saking bisanya lah kalau bermain. Gampang. Manggil satu dinas, satu titik aja. Saking bisanya. Itu yang tidak saya lakukan. Buru-buru di dinas. Sekwannya aja saya tidak mau ngatur-ngatur. Enggak mau ngatur-ngatur. Udah sederhana aja. Karena kalau anggota dewan, kalau mensyukuri apa yang sudah digaji dari uang APBD kan, dari uang rakyat, udah cukup. Kalau mensyukuri sudah cukup. Apa lagi ketua kan, ada tambahan dari inilah. Walaupun dari gaji sebenarnya waktu jadi ketua, gaji mah besar daripada anggota. Karena kenapa? Kalau anggota kan mobilnya bisa diambil uangnya. Kalau ketua, pimpinan nggak bisa. Nggak bisa. Iya, jadi sebenarnya nggak perlu memesantrenkan SK pun sudah cukup.
Cukup. Cukup. Ya memang kan kebutuhan itu. Mm-mm. Mayoritas Rata-rata. anggota DPRI sampai DPRD itu Oke. mayoritas ya digadekan Digadekan. semuanya itu. Karena kebutuhan. Ya kos politik lah Iya. Pak Haji. Tapi ini ada yang menarik. Saya baru datang ke sini tiba-tiba melihat pondok pesantren tahfidz. Oh. Nah ini juga hal yang sangat luar biasa. Di rumah sendiri misalnya ada anggota DPRD atau anggota legislatif yang juga ada pesantren tahfidznya. Saya baru melihat bahwa ternyata di Pak Haji Muhsin apa Pak Haji yang melatar belakangi tiba-tiba ini dari tahun berapa Iya, tiba-tiba ada pesantren saja di sini maksudnya. Nah, alhamdulillah ya. Segala sesuatu itu semuanya hidayah dari Allah. Saya bukan keluaran pondok pesantren. Bisa ngori, bisa apalah, Oke. bisa segalanya dalam itu. Enggak menurut. Makanya rekan-rekan ada yang manggilnya kiai, saya juga sebenarnya malu dipanggil kiai kan gitu. Belum waktunya. Ya itulah semuanya itu hidayah dari Allah. Tapi kan panggilan. Iya. Mungkin panggilan dari atasnya begitulah. Karena kan jabatan kiai mah ya Jalan nggak ada kalian kan SK. nggak mengaku-ngaku kan Iya, Pak Haji? nggak mengaku-ngaku. Jabatan nggak dilantik kan. Iya, Nggak ada SK-nya. nggak ada SK-nya. Jadi ini sejarah berdirinya Ponpes Tahfidz Tilawah Quran Al Muhsinin ini. Tahun 2017 saya dikasih mimpi malam hari itu mimpi suruh bangun ponpes. Terus saat datang ke rekan-rekan kiai dan ustadz, Pak Kiai, Pak Ustadz, saya ini dikasih mimpi suruh membuat pondok pesantren, apa sih yang pantas ini? Udah tahfidz saja. Oh iya deh tahfidz, apa yang bagusnya? Udah aja nama sendiri, kan bagus tuh Al-Muhsin itu. Al-Muhsin Muhsin itu orang yang selalu berbuat kebajikan. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, kan gitu. Al-Muhsin itu orang yang selalu berbuat nggak kebajikan. salah berarti gitu. dikasih nama. Jadi tahun 2018 baru saya Berani untuk membangun. tapi tanah awalnya dibangun di belakang. 2 tingkat sudah berdiri tahun 2018 sampai akhir 2019 selesai kan. Oke. Covid. Ya 2018. Covid. Kan nggak boleh. Ada aktivitas. Nah, aktivitas ponpes kan. 2 tahun saya mikir kalau bangunan enggak dihuni rusak kan 2 tahun itu. Saya kontrakan sementara, masih saya kontrakan sampai saat ini juga. Yang belakang. Ya, yang mengelola anak itu saya serahkan sepeser pun saya enggak ikut campur, bidang laporan-laporannya aja gitu. Nah, udah terbangun lah saya kontrakan. Akhirnya sudah reda kan, baru saya ngebangun ini. Pertama ini, terus yang itu, yang di depan itu. Ini khusus untuk wanita, yang sana untuk laki-laki. Seluruhnya kalau total 3,5 miliar lebih, apalagi sama tanahnya, 4 miliaran lebih. Dan itu tidak itu 1 rupiah pun tidak tersentuh uang dari APBD. Murni dari Haram, sendiri. murni dari uang saya pribadi, simpanan dan pinjaman bank. Ngapain terus terang saya pinjaman bank? Yang penting kan 1 rupiah pun sekarang udah beres banknya untuk membangun ini. Dan kunci saya terharu, sujud syukur, nangis sampai terharu, 3 kali nyalon itu 1. Apa Kang Rijal? 1 rupiah pun saya tidak punya hutang di luar. Dan ini fakta, sampai saya sembarakan. Setiap ada acara saya sembarakan. Saya sujud syukur, terima kasih 3 nyalon ini, masyarakat, ibu-ibu, bapak-bapak, tidak punya hutang 1 rupiah pun keluar. Apalagi di desa sendiri, apalagi di keluarga. Kalau ada orang yang ngaku-ngaku saya punya hutang kepada dia, bawa ke sini. Yang ngebawa saya kasih bonus 10 juta. Itu fakta, bukan fiktif. Itu yang saya syukuri 3 kali nyalon itu. Biasanya orang yang habis nyalon apapun, kepala desa, bupati, pencalegan, punya hutang. Mayoritas, bukan minoritas. Mau menang, mau kalah, tapi hutang punya ada hutang. di mana? Tapi alhamdulillah saya menang, enggak punya hutang 1 itu. Makanya saya enggak pernah 3 kali itu nyebar uang, karena kalau dipaksakan bisa aja. Mungkin Allah waktu itu mau ngejual enggak laku-laku. Jangan dijual. Kayaknya kalau misalkan tanah 1 hektar itu kejual, bisa jadi Pak Haji juga melakukan hal yang sama. Iya, bisa itu. Nyebar duit.
Iya, beli suara. Beli suara. Iya, mungkin Allahnya menakdirkannya begitu. Iya. Nah ini jarang sekali Sobat Ekbis. Mungkin 1001 anggota dewan yang kemudian menang atau kalah dalam pencalonan ini tidak punya sangkutan. Ya. Sementara kita dengar, kita lihat, mungkin Mbak Haji juga melihat teman-teman di dewan, mereka bisa saja ada yang sangkutannya ada di mana-mana. Sampai sudah dilantik juga masih punya utang, sampai sekarang juga 4 tahun masih ada punya utang masyarakat. Saya menaudzubillah min dzalik. Enggak. Saya takut sama utang. Kalau saya mau rilis, ada beberapa banyak sih yang punya utang ke saya masyarakat. Tapi udah saya ikhlaskan lah saja. Nah, tujuan besarnya ngapain sih Pak Haji capek-capek bikin pesan tahfidz? Ya karena ini kan panggilan dari Allah juga, hidayah dari Allah. Saya dikasih mimpi, ya apalagi saya kan walaupun bukan keluar pondok pesantren, ya. Tapi kan selama ini bergiatnya di keagamaan. Iya, alhamdulillah gitu Allah. Siapa orang ma'ruf amin aja, wakil presiden nanya saya, disangkanya saya keluaran pondok pesantren, pada waktu saya suruh khotbah nikah, pada waktu nikahin anaknya bupati di Bandung, sama beliau duduknya, setelah khotbah nikah dikeplok, ini paha saya, Pak Ketua, ini kejadian langka. Apa Pak Kiai? Ini saya berpuluh-puluh kali menghadiri akad nikah. Belum pernah nemui seorang pejabat ketua dewan lagi baca khotbah nikahnya ngalang-ngalain kepala kawah kan gitu. Dulu mondoknya di mana? Sampai ditanya mondok di Cibeber apa di Pelamunan? Nggak mondok Pak Kiai. Loh, terus sampai bisa begini ceritanya bagaimana? Yang pertama, hidayah dari Allah. Yang kedua, saya dekat dengan ulama, dengan kiai, dengan ustadz. Itu kuncinya kata saya. Saya nggak bisa begini kalau nggak dekat dengan kiai, dengan ini. Ngaji denge. Nah, nggak bisa lah, ngori segala yang belum bisa. Kan gitu. Saya ini apa namanya? Otodidak. Iya, itu. Jadi nggak ke guru lama tapi bisa sebelum. Apa yang nggak bisa saya kan? Gitu. Alhamdulillah. Ini keren sebenarnya. Nah ini Sobat Ekbis, sebentar lagi kita akan pemilu 2024 nih. Ini pasti Pak Haji juga punya strategi. Mungkin bisa saja sebelum-sebelumnya misalkan di periode pertama, kedua, dan ketiga. Itu juga kan ada strategi yang berbeda. Apalagi mungkin sekarang itu kan kelihatan sekali misalkan ini berbarengan dengan Pilpres. Ya. Secara tidak langsung Pilpres juga mempengaruhi nih. Betul. Pencalonan setiap calon legislatif. Nah, Pak Haji punya apa yang akan Pak Haji lakukan untuk pemenangan 2024 ini? Ada perubahan yang mendasar. Triknya mendasar. Yang dulu tanpa membuat tim. Sekarang alhamdulillah sudah membuat tim. Tim ketua pemenangan saya, ya tingkat kabupaten, dan tim Korcam tingkat kecamatan, dan Kordes tingkat desa sampai ke tingkat TPS nanti kita tentukan gitu. Itu karena sudahlah, mungkin kalau Allah mengizinkan ini mungkin terakhirlah sekalian. Toh mau saya keluarkan uang, mau saya jual lah segala macamnya itu. Toh ini untuk kumpul-kumpul hasil dewan kata saya. Untuk sedekah untuk masyarakat. Sedekah dan untuk silaturahmi. Lah, silaturahmi. Kalau saya silaturahmi mau super sibuk lah. Apalagi kalau musim acara PHBI. Kalau hajatan udah rutin. Kalau hajat, apalagi orang desa sendiri, itu sudah harus wajib. Kadang-kadang pernah 4 tugas saya. Iya sebagai kori, karena korinya nggak datang. Saksi, iya khotbah nikah, dan sambutan. Pernah tentu kali. Kadang-kadang ada orang yang nggak mampu, korinya nggak datang. Ya udahlah. Kalau ustadz saya kan kalau dipanggil ustadz, berapa 4 amplop itu. Ya udahlah, kita ikhlas saja. Ya 3 kan, kori, khotbah nikah, saksi, sambutan atas nama mempelai wanita, mempelai laki-laki kadang-kadang. Ya terusnya kalau musim PHBI, Muslim Isra Mi'raj, Maulud, diundang saya. Kadang-kadang yang suruh ngori, kadang-kadang dua-duanya suruh ceramah lah. Itu nggak dapat amplop, malah kebalikan ngamplopin. 1 bulan Kang Rijal, jangan nggak percaya. Pernah 36 titik. Kalau saya hitung-hitung itu, Avanza second kebeli itu.
Saya Kalau hitungannya iya, kalau sebagai saya, kiai. ya kalau saya keluarkan itu ya, Oke. yang pertama untuk panitia Mm, PHBI mm, yang agak betul. tebal sedikit. Terus saya bawa 5 amplop khusus untuk nambahin penceramah, Ceramah. untuk nambahin yang hadarat, untuk nambahin kori dan koriah dan doa. Oke. Itu udah biasa. Belum ada di kanan kiri kadang-kadang ada kiai atau ustadz yang dekat dengan saya, nambahin yang gitu. Nambahin lagi. Iya, ngasih selawat lah kalau Iya. bahasa Jawanya. Itu ikhlas saja. Alhamdulillah nggak habis-habis. Allah segala semuanya yang karena ini buang titipan. Itu aja. Dikasihkan lagi Insya Allah. kemudian Iya, insya Allah. datang Ini- lagi gitu. Lah iya, orang uang dari rezeki dari Allah. Oke. Masa gitu. Makanya pejabat itu mohon maaf, Hmm. jangan sampai menyepelekan dari ulama para kiai. Ya, jangan mengharapkan sukses dunia dan akhirat kalau tidak dekat dengan ulama dengan kiai, apalagi yang menyepelekan daripada ulama para kiai. Negara ini kalau nggak ada kiai hancur. Pancasila juga dilahirkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Ingat, ketuhanan yang Maha Esa dari Al-Ikhlas surat. Itu peri kemanusiaan yang adil dan dari mana? An-Nisa 103. Persatuan ini udah wa'tasimu bihablillahi jami'an. Semua dari Al-Qur'an. Itu bukan dari siapa-siapa, dari ulama penciptanya. Itu Pancasila mau dirubah-rubah. Gila kan orang. Ya, ingat Quran dan hadis itu tidak bisa dirubah. KUHAP, undang-undang bisa direvisi. Siapa yang mampu, yang berani merevisi Quran dan hadis. Makanya KUHAP itu kadang-kadang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Benar nggak? Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu namanya KUHAP. Kenapa? Dibuat oleh manusia. Oke, Sobat Equis Banten, kita juga ingin mendengar satu lagi mungkin dari Pak Haji nih. Nanti, ini kan baru proses, baru muncul DCT Pak Haji ya? Ya, daftar calon tetap. Ya. Dan Pak Haji nomor 1 untuk tidak pilih. Nanti kalau sudah jadi apa lagi yang ingin Pak Haji perjuangkan? Saya tidak berubah. Konsep disiplin tidak akan pernah berubah. Karena sudah terbendam di hati pikiran saya itu. Tidak mungkin berubah saya. Mungkin meningkatkan kedisiplinan mungkin. Yang keduanya tetap memperjuangkan keagamaan. Apapun yang terjadi. Tidak proyek terkecuali aspirasi. Ya, aspirasi dari masyarakat baru saya perjuangkan. Kalau saya mencari proyek-proyek, saya mau kaya dulu aja di kabupaten jadi ketua. Nah, sekarang jadi anggota biasa, masa cari-cari proyek. Saya takut yang begitu. Saya takut yang begitulah. Tidak ngambil risiko, tidak mau ngambil risiko. Makanya kalau kita main-main proyek, jadi kalau kita ada membantu masyarakat dalam konteks kebenaran, tidak berani. Kalau mengkritisi kebijakan dari pemerintah, tidak berani. Makanya saya vokal dalam konteks kebenaran. Ya, saya kalau membela masyarakat terdolimi oleh hukum, nggak hitung, mohon maaf. Bukan sombong, bukan takabur. Ikhlas kok. Berapa kali saya mengeluarkan dari tahanan polsek dan sebagainya itu. Berapa kali nggak hitung. Tapi benar-benar saya pelajari itu masyarakat yang terdolimi sebenarnya nggak perlu ditahan. Itu. Oleh oknum penegak hukum. Kan kita nggak berani lah. Pernah dulu yang ngeregokin di kabupaten saya panggil. Iya, Kapolresnya saya panggil. Anak buahnya apalagi saya panggil kan gitu. Ya itu karena saya nggak main-main. Yang penting untuk kebaikan. Kebaikan. Bila perlu ada yang yang nggak benar, dinas saya laporkan, karena saya laporkan. Pernah ada yang ditahan karena dikasih sarannya nggak mau. Saya terus di forum rapat saya ngaku saya yang melaporkan. Itu saya ngaku. Jadi kalau untuk kebenaran, saya nggak pernah terus takut. aja. Iya, orang pernah kejari juga saya tunjuk-tunjuk rapat Forkopinda. Ya karena mengganggu program pemerintah, masa infak sedekah pada dipanggilin. Gila kan? Ingat Pak Kajari, ini sejarah. Sejak saya jadi ketua dewan saya potong gaji dari anggota dewan. Saya infakkan ke Basnas sama keperluannya untuk membantu masyarakat. Nah, gitu. Tolong panggil juga lembaga saya. Nggak berani manggil. Itulah. Kalau dalam konteks kebenaran jadi masalah. Kalau salah, hanya takutnya sama Allah aja sudah. Masa urusan infak sedekah mau dipersoalkan? Itu boleh tanya masih hidup
bupatinya. Bener nggak pada waktu rapat? Saya tunjuk-tunjuk ke jari. Bukan ke jaksanya, ke jarinya. Jadi intinya sih Pak Haji juga nggak bakalan pindah partai kan? Tetap di Wih, Golkar. mendingan nggak nyalon sudah. Mendingan tidak nyalon daripada. Mendingan tidak nyalon daripada kita pindah partai. Oke. Saya hidup dari Golkar sejak belum ya dari bujangan. Ya sudah 30 tahun yang lalu dari Golkar, berak makannya dari Golkar, barang sudah dibesarkan jadi orang, jadi pejabat, mengkhianati partai. Malu nggak itu? Ya. Makanya Terkecuali saya yang dikhianati oleh partai, kan begitu. buktinya Pak Haji masih mencalonkan diri dari Golkar. Ya bismillah kan dicalonkan dan mencalonkan kan gitu. Oke. Kalau nggak mencalonkan nggak mungkin siap saya kan. Dicalonkan, mencalonkan kan siap kan gitu. Oke, Sobat Ekbis Banten. Ini perbincangan yang sangat menarik sekali. Kita banyak mengambil hikmah dari perjalanan hidup dari Haji Muhsin. Tentang pemilihan jangan sembarangan milih. Nah, terakhir katanya, kalau pemilihan jadi jangan sembarangan. Ya, makanya kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Serang, khususnya juga Dapil Serang B, wilayah B, kecamatan 11 kecamatan, Pabuaran, Ciomas, Padarincang, Anyar, Cinangka, Mancak, Gunung Sari, Waringin Kurung, Keramat Batu, Bojonegara dan Pulau Ampel menghimbau hati-hati dalam konteks memilih seorang pemimpin, seorang pejabat. Ya, kalau enggak hati ini, jabatan ini dikontrak 5 tahun bukan sebulan 2 bulan. Jangan salah pilih. Jangan salah-salah memilih. Jangan orang yang nggak dikenal, kan kuncinya dikenal dan mengenal. Dikenal dan mengenal dan tahu alamatnya. Tahu persis alamatnya, kan dikenal mengenal ya juga pasti begitu kan. Jangan sampai ujug-ujug malam hari H ada tim sukses datang dan suruh nyoblos ini orangnya dikenal dengan 10-20 selesai. Ya 50 umpamanya besarannya itu hati-hati. Nanti dipertanyakan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati memilih seorang pemimpin. Jadi, memilih pemimpin negara, hati-hati. Yang harus memilih itu yang pertama punya akidah. Iya kan? Soalnya kita jadi pejabat, wakil rakyat. Ya jangan sampai jangan pengen jadi wakil rakyatnya. Tugas fungsinya kan jelas wakil rakyat. Bisa menampung aspirasi, bisa menyuarakan ini. Iya. Ini anggota dewan buru-buru ini ngomong jadi nggak bisa, itu jangan dipilih, jangan sembarangan. Udah ngomong nggak bisa, nggak pernah hadir. Kan ya jelas. Hadisnya, idza usyidal amru ila ghairi ahlihi fantandiri sya'ah. Fantandiri sya'ah. Tunggu kehancuran kalau kita salah-salah memilih. Apabila suatu pekerjaan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu kehancuran fantandiri sya'ah. Hati-hati. Kami himbau kepada seluruh masyarakat. Jangan salah pilih. Seleksi harus yang kunci yang dikenal dan jangan sampai wakil rakyat juga nomor banyak HP-nya tapi di belnya susah. Banyak sekali yang banyak sekali ya yang enak dikomunikasi. Gitu aja. Yang enak dikomunikasikan, yang enak didatangi. Nah, yang tidak pelit lagi kan gitu. Intinya jangan salah pilih yang sudah teruji. Ya itu ya gitulah yang jangan salah-salah memilih seorang pemimpin pejabat karena kita ini akan jadi wakil-wakil masyarakat. Apalagi saya tugasnya kan 12 juta jiwa lebih. Betul. Provinsi Banten ini dengan luas 9.663 km persegi, jumlah penduduknya dari awal pembentukan tahun 2000 hanya 7 juta, sekarang sudah 12 juta jiwa lebih. Berapa kali lipat? Iya, dari 8 kabupaten kota, 155 kecamatan, dan 314 kelurahan, dan desa 1.238 desa. Jumlah kelurahan dan desa dari 8 kabupaten kota itu berjumlah 1.552 kelurahan dan desa. Coba bayangkan. Amanah. Iya amanah ini yang harus kita kerjakan. Tupoksi kita kan. Untuk melindungi masyarakat. Apalagi mendolimi yang terdolimi oleh hukum. Sekarang ini ngeri hukum itu kan. Kadang-kadang yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Hati-hati. Ini wakil rakyat harus berani menegakkan dalam konteks hukum ini. Harus berani membela masyarakat yang terdolimi. Kalau nggak berani, wakil rakyat mundur aja sudah. Jadi apalagi konstituennya. Ya konsekuennya orang kita sendiri, saudara sendiri. Ya gitu, harus berani mampu. Saya mohon maaf tidak terhitung Kang Rijal.
tidak sombong, tidak ada kabur, mohon maaf. Mohon maaf. Kadang-kadang kan penegak hukum juga kan susah kan. Ya, banyak yang dolim. Tidak prosedural. Ini yang merusak lembaga. Ya, kalau lembaganya yakin tidak mungkin menyuruh begitu-begitu itu. Ada oknum. Oknum penegak hukumnya ini yang kadang-kadang menyalahgunakan wewenang gitu. Ya kita sebagai fungsi ya wakil rakyat harus berani membela. Tetapi ada 3 faktor yang tidak saya bela, mohon maaf. Masyarakat, apalagi orang lain, keluarga sendiri jangan pernah datang ke rumah saya. Kalau 3 faktor ini yang dilakukan, pertama masalah narkoba. Yang kedua masalah judi. Yang ketiga masalah maling, garong, jangan pernah datang ke saya. Ini saya berakan juga ini setiap ada acara. Itulah saya tegas dalam konteks membela yang benar. Ini kipas anginnya nggak dinyalakan, kenapa? Sengaja. Suaranya Pak Haji. Oh iya ya, terganggu ya. Jadi itulah saya itu tetap pertama disiplin, tegas dalam vokal dalam konteks membela yang benar, memperjuangkan yang benar, tetap tidak berubah memperjuangkannya saya masalah keagamaan saja. Enggak main-main. Udah cukup lah. Saya mensyukuri apa yang ya kita dapati. Udah cukup anggota dewan apalagi di provinsi kalau kitanya mensyukuri. Ya, kalau enggak mensyukur karena Allah inna adzabila syadid kan gitu. Tinggal tunggu saja. Tunggu ya, mudah-mudahan Allah bersama saya lagi. Amin, amin. 2024 saya duduk lagi ya itu. Tim saya sukses saya alhamdulillah para kiai dan para ustadz gitu. Yang sudah saya bentuk. Sudah dibentuk pokoknya 2024 sudah siap aja ya. Sudah siap segalanya. Siap tim, siap amunisi, siap segala-galanya, siap menang. Mudah-mudahan. Baik. Naudzubillah min dzalik kalau kalah makan gitu. Ya persaingannya di internal biasa lah. Aduh segala macam. Saya udah pengalaman udah gitu, udah biasa kan gitu. Sudah berpengalaman 3 periode dan sekarang mau 4 periode. Saya yakin sudah memiliki pijakan yang kuat untuk menjadi anggota dewan selanjutnya. Satu Kang Rijal, tetap saya yang waktu sampai saya dikeluarkan dari fraksi gara-gara membela Diniyah ini. Karena sudah 23 tahun Provinsi Banten lahir belum menyentuh untuk insentif Diniyah kan. Baru Ponpes saja kan. Ponpes itu bermasalah. Saya yang ngebela lagi itu waktu. Keputusan MA itu kan. Gitu. Saya juga dana hibah Ponpes itu. Iya itu kan saya membela juga Tapi sekarang Diniyah belum ini lagi. Belum terima. Jadi target Pak Haji pada waktu 2024 itu sudah agak mau direspon oleh Wahidin Halim. Udah nge-WA ke saya. Ini nanti Pak Kiai mau saya konsultasikan dulu ke Depdagri katanya gitu. Kan udah ada celah tuh. Ada persoalan Ponpes itu kan bermasalah. Akhirnya keganggu juga, terhenti itu. Tapi intinya 2024 tetap akan membela keagamaan kembali. Ya, terutama Diniyah, guru-guru Diniyah. Coba bayangkan, itu ustadz semua kan sama kiai yang ngajar itu. Betul. Coba kalau nggak kekuasaan Allah. Cukup dengan apa? Dikasih insentif 200 dari Kabupaten Serang. Kalau nggak kekuasaan Allah. Itu juga turunnya 6 bulan sekali. Lah iya coba. Tidak ada, makanya jangan takut. Anak di pondok pesantren kan, tidak makan. Jangan takut. Saya sudah survei. Tidak ada yang tidak makan. Tidak ada yang namanya ustadz, apalagi kiai, yang hidupnya sengsara. Malah mukanya juga cerah-cerah. Ya enggak? Cara ustadz, apalagi kiai. Diaturin, ya baca hadarat atau doa. Dapat amplop, dapat makanan kan. Jadi itu. Enggak ada. Saya sudah keliling 326 desa. 20. Kan saya tiap kelilingnya pengajian. Bukan konteks mau pencalegan loh. Saya keliling pengajian. Nah, itu kenapa saya hadir di pengajian FSPP, pengajian di guru-guru Diniyah. Itu saya kasih amplop. Per orang 50, barang yang kiai-kiai 150, ada yang 200. Udah ikhlas. Saya untuk ke situ aja. Tiap bulannya 2 loh. Kadang-kadang lebih 100, kadang-kadang 100, kadang-kadang kurang. Tiap bulan keliling. Seluruh kecamatan, 2009 kecamatan. Tanya kalau nggak percaya, bener nggak Haji Muhsinin? Setiap bulannya ikut pengajian, ngamplopin lagi. Ya udah ikhlas saja. Diniyah apalagi banyak itu. Ya udahlah, hitung-hitung bagi-bagi rezeki. Dari hasil keringat saya kan. Perjuangan saya di lembaga DPRD. Orang saya dapat doa dia jadi dewan. Ngapain pelit? Betul. Nah, Timbal balik. Nah, tadi pelit ayatnya tadi ayat saya tuh.
orang-orang pejabat-pejabat yang selalu menginfakkan hartanya, apalagi di waktu lapang maupun sempit, dia selalu berbuat baik. Dia orangnya pemurah, pemaaf. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah menyukai muhsinin. Muhsinin orang yang selalu berbuat kebajikan. Muhsinin, tidak salah orang tua Pak Haji Muhsinin memberikan nama. Itu buat filter saya Kang Rijal. Manakala nama Muhsinin tapi orangnya nggak baik, nggak muhsinin, pelit lagi kan. Nah iya itu, ini tidak buat jadi filter muhsinin. saya. Okay. Jadi ingat, orang tua saya almarhumah luar biasa ngasih nama dari Al-Quran, sementara artinya muhsinin orang yang selalu berbuat kebaikan. Ini buat filter saya. Itu buat introspeksi saya. Jangan sampai diomongin kalau misalkan namanya Pak Haji Muhsinin tapi nggak muhsinin. Iya, tapi ya itu mudah-mudahan semuanya ini ada di jadi orang muhsinin. Iya, jangan ilmu lilin. Ilmu lilin bahasa Kiai Serangnya ngajarin orang lain tapi sendirinya mah kebakar kan. Nah, itu ilmu lilin itu. Saya suruh infak segala macam tapi kitanya sendiri nggak infak, nggak sedekah. Ya percuma aja ilmu lilin itu. Ngomong doang. Ya, alhamdulillah itu semua yang saya omongkan itu de facto-nya saya melakukan itu, alhamdulillah. Baik, Sobat Ekbis Banten, kalau kita ambil hikmah dari perjalanan hidup Pak Haji Muhsinin, mungkin tidak akan cukup 2 hari 2 malam ini. Oh iya. Karena banyak sekali yang dapat kita jadikan pelajaran untuk hidup kita ke depannya. Ini tidak cukup. Kita doakan mudah-mudahan 2024 Pak Haji Muhsinin ya jadi kembali dan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Serang. Baik Sobat Ekbis Banten, mungkin itu saja perbincangan kita dengan Pak Haji Muhsinin. Lain waktu kita sambung kembali dengan silaturahmi yang sama, dengan hikmah-hikmah yang sama, dengan mudah-mudahan kita juga dapat pelajaran yang banyak. Semoga Pak Haji Muhsinin tetap muhsinin. Amin. Baik, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.